istirahat sekolah, Dika, sahabat Adi, sedang dibully oleh sekumpulan teman-teman laki-laki SD tersebut. Adi mendekati Dika. Begitu mereka pergi. Dika, kamu baik-baik aja kan? Aku baik-baik, Adi. Kenapa kok mereka tiba-tiba membuli kamu? Karena aku dipilih jadi petugas upacara Hari Sumpah Pemuda. Kata mereka aku masih kecil, kok bisa terpilih. Oh, rupanya mereka iri ya? Iya mungkin. Dika, kamu tahu nggak kisah Daud si pemberani? Daud yang di Alkitab itu? Sepertinya aku hanya pernah dengar, tapi tidak tahu bagaimana kisahnya. Aku cerita ya, kisahnya. Hai adik-adik, Shalom. Apa kabar? Pasti baik. Sekarang kita jumpa lagi ya di cerita Jumat Ceria bersama Kak Tina. Salam kenal untuk yang belum kenal dengan kakak. Kita langsung saja ya, kita cerita hari ini. Kakak mau mulai dengan satu kata. Apa itu? Apa kata-katanya? Ditolak. Kok ditolak, Kak? Iya, coba ingat-ingat cerita Jumat Ceria yang lalu. Ada satu raja Israel yang pertama bernama, iya betul, Raja Saul. Raja Saul ditolak oleh Tuhan. Kok bisa? Ternyata Raja Saul itu tidak taat, tidak mau mendengar Tuhan Allah. Akhirnya dia ditolak. Maka Tuhan meminta Samuel untuk mencari pengganti dari Raja Saul itu. Nah, Samuel diminta untuk pergi ke Bethlehem menemui Isai, Bapak Isai. Bapak Isai ini dia mempunyai 8 orang anak. Wah, adik-adik, anak-anaknya cakep-cakep, tinggi-tinggi, luar biasa, dan ada yang menjadi prajurit orang pasukan Israel. Tapi ketika Samuel di sana, anak pertama lewat, anak kedua lewat, anak ketiga sampai anak yang ketujuh tidak ada yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Waduh, gimana ini? Kata Samuel. Bertanyalah Samuel kepada Bapak Isai, anakmu ini aja? Ada satu lagi, dia menjaga domba. Nah, coba aku mau ketemu. Nah, maka akhirnya Samuel bertemu dengan anak yang paling bungsu. Anak itu masih muda adik-adik. Kulitnya kemerah-merahan kata di Alkitab. Tapi ternyata dialah yang dipilih, bukan kakak-kakaknya yang tubuhnya sudah seperti prajurit-prajurit orang Israel. Namanya adalah Daud. Nah, tanpa menunggu lagi, Samuel melakukan diurapilah Daud. Jadi Daud itu anak yang terakhir, anak bungsu. Ternyata dia justru yang dipilih oleh Tuhan. Kok bisa ya Daud yang bungsu itu yang dipilih kok bukan anak yang pertama? Kita coba lihat ya, siapa itu Daud? Daud itu adik-adik, dia dikenal sebagai Daud si pemberani. Kakak ini ngomong Daud si pemberani, apa buktinya? Begini adik-adik, Daud ini memang penjaga domba. Dia harus mengembalakan domba dan
menolong domba-dombanya untuk mendapatkan makanan-makanan, yaitu rumput-rumput yang segar dan hijau. Tempatnya bukan di depan rumah, bukan di belakang rumah, tapi jauh sekali. Ada di padang-padang. Nah, Daud ini membawa domba-dombanya untuk ke sana. Dan jaraknya jauh. Bukan hanya 1 hari, tapi kadang-kadang berhari-hari dia harus membawa domba-dombanya itu. Nah, ketika berhari-hari, dia nggak mungkin pulang dong ke rumahnya karena jauh sekali. Karena tidak mungkin pulang, maka Daud harus menjaga. Pada malam hari dia harus bangun. Dia harus memperhatikan dombanya. Dombanya harus bisa tidur beristirahat nyenyak. Sehingga besok paginya mereka bisa balik atau melanjutkan perjalanan. Tapi adik-adik, di padang itu, wah, bukan sunyi tapi mengerikan. Kenapa? Karena ada domba-domba itu tadi, maka singa-singa yang di padang atau juga nih beruang-beruang di sana, mereka tertarik untuk makan itu domba-domba. Daud harus waspada. Suatu saat ada singa yang menghadang domba-dombanya. Dia harus keluar, harus berkelahi. Dan Daud menang. Iya, betulan menang. Nah, kok bisa ya? Daud kok pemberani ya? Iyalah, Daud pemberani karena dia dekat dengan Tuhan. Adik-adik, dia kalau menggembala domba, biasanya dia memuji nama Tuhan dengan alat musiknya. Biasanya orang bilangnya bermazmur gitu ya. Dan dia juga berdoa. Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhanlah yang menjaga dia, juga menjaga domba-dombanya. Wah, Tuhan senang sekali. Makanya tidak cuma pemberani, tetapi karena dia disertai Tuhan, maka semua yang diperbuat Daud berhasil. Nah, ada satu cerita lagi tentang keberanian Daud. Gak cuman singa, gak cuman beruang. Apa itu? Coba kita lihat ya. Di perkemahan orang Filistin, adik-adik, ada seorang yang besar, tinggi badannya, kuat. Namanya Goliat. Tuh, tinggi sekali. Dia juga punya pedang yang besar. Goliat ini menantang orang-orang Israel. Bilang gini dia, "Hai orang-orang Israel, kirimkan orang yang terbaik darimu untuk melawan aku." Oh, dia sombong sekali karena badannya besar, tinggi, kemudian dia kuat, dia mau mengalahkan orang Israel. Saat itu Daud ini sedang mengantar makanan ke kakak-kakaknya di perkemahan orang Israel. Mendengar itu, Daud ini rasanya langsung, wah, aku harus melawannya gitu. Karena tidak ada satupun orang Israel yang mau, yang berani untuk menghadapi Goliat. Maka Daud menghadap kepada Raja Saul. Dia bilang kepada Raja Saul, "Raja, hambamu ini saja, hamba mau menghadapi Goliat. Hamba siap." Gitu. Raja Saul mikir adik-adik, waduh, ini orang bukan prajurit, ini masih muda, badannya bukan badan tentara, mana mungkin. Ketika Raja Saul berpikir demikian, Daud bilang, "Hambamu ini adalah penggembala domba, penjaga domba. Kalau ada di padang,
ketika domba hambamu ini disergap, hadang oleh beruang atau singa, hambamu ini yang berkelahi dengan beruang dan singa itu. Dan Tuhan Allah menyertai sehingga beruang dan singa itu kalah. Wah, mendengar cerita itu, Raja Saul langsung, baiklah, aku mengizinkanmu untuk menghadapi Goliat. Nah, adik-adik, ada sesuatu nih yang lucu. Karena Daud itu masih muda, dia kan mau dipakein baju perangnya orang Israel. Tapi ternyata kebesaran, jadi dia nggak jadi pakai baju itu. Kata Daud, sudahlah, aku pakai bajuku aja. Akhirnya beginilah tampangnya Daud ketika menghadapi Goliat. Nah, dia seperti biasa memakai jubahnya. Kemudian dia memakai senjatanya. Apa senjatanya? Bukan pedang, bukan tombak, tapi batu dan juga ini semacam ketapel adik-adik. Nah, di Alkitab dituliskan bahwa ada 5 batu licin yang dipilih untuk menghadapi Goliat dan 1 ketapel. Modelnya kayak ketapel gitu. Nah, maka adik-adik, Daud dengan berani langsung menuju kepada orang Filistin itu. Hai, aku sudah siap menghadapimu. Wah, gitu ya. Goliat melihat siapa yang menghadapi dia. Waduh. Masa harus berhadapan dengan orang yang bukan prajurit? Wah, dia langsung tertawa dan membesarkan dirinya bahwa dia akan menang. Tapi apa yang terjadi? Adik-adik, Daud langsung dia berdiri dengan gagah, kemudian bilang gini, aku menghadapimu dalam nama Tuhan Allah. Wah, kemudian dia mengambil batu licinnya dengan ketapelnya, diputar-putar, lalu dilemparkan. Tas! Dan ternyata adik-adik, batunya langsung masuk di dahi Goliat. Apa yang terjadi? Goliat ambruk, kalah, dan Daud dengan beraninya dia mengambil pedang Goliat, kemudian memengal kepala Goliat. Tuh kan, betul kan kata kakak? Daud memang pemberani. Tapi ingat adik-adik, beraninya Daud bukan karena dia sombong, bukan karena kekuatannya. Dia selalu mengandalkan Tuhan dan dia mau membela nama Tuhan. Jadi adik-adik, belajarlah seperti Daud. 1, ayo rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin impa, rajin puji Tuhan dong, supaya Tuhan senang dan selalu memberkati adik-adik. Yang kedua, punya kepercayaan kepada Tuhan, bahwa cuma Tuhan yang menjaga kita. Apapun yang adik-adik hadapi di sekolah, mungkin ada teman yang nakal, atau di rumah mungkin ada tetangga-tetangga yang usil, gak perlu takut, berani, tapi lakukan semuanya dengan baik dan benar, karena anak Tuhan pemberani dan akan jadi contoh. Begitu cerita dari kakak untuk Jumat Ceria kali ini. Nantikan cerita-cerita Jumat Ceria berikutnya. Sampai di sini dulu ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik, jumpa lagi di Pengetahuan episode 23.
Adik-adik, Jumat Ceria kali ini berjudul Daud si Pemberani. Yuk, kita simak pengetahuannya ya. Yang pertama, arti nama Daud. Arti nama Daud dalam bahasa Ibrani berarti kekasih atau yang tercinta. Nah, adik-adik, Daud adalah tokoh utama dalam kisah ini loh. Daud dikenal karena keberaniannya dan keyakinannya kepada Tuhan. Oh iya, Daud saat diurapi oleh Nabi Samuel, diperkirakan oleh beberapa ahli, usia Daud kurang lebih 15 atau 16 tahun. Ternyata pada saat diurapi, Daud masih remaja ya. Pengetahuan yang kedua yaitu arti nama Isai. Nama Isai dalam bahasa Ibrani berarti saya memiliki. Adik-adik, Isai adalah ayah dari Daud dan 7 anak laki-laki lainnya. Pengetahuan yang ketiga yaitu arti nama Samuel. Samuel berarti dengarlah Tuhan atau Tuhan telah mendengar. Nah, adik-adik, Samuel adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan untuk mengurapi raja baru. Pengetahuan yang keempat yaitu arti nama Saul. Nama Saul berarti yang diminta atau yang diminta oleh Tuhan. Oh ya adik-adik, Saul adalah raja pertama Israel sebelum Raja Daud. Pengetahuan kelima yaitu umban. Nah adik-adik, umban adalah senjata sederhana yang digunakan untuk melontarkan proyektil seperti batu, tanpa menggunakan gaya penegas. Adik-adik, sederhananya umban adalah semacam ketapel. Nah, adik-adik, itulah pengetahuan episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Wah, kerennya cerita Daud itu. Ya, keren. Kita harus bisa menjadi seperti Daud yang memiliki keberanian dan kepercayaan pada Tuhan untuk melawan tantangan yang ada. Iya, Adi. Terima kasih ya. Ceritamu tadi memberiku semangat. Semangat berlatih menjadi petugas upacaranya ya. Kita memang masih kecil, tapi kalau dipilih, lakukan dengan sungguh-sungguh. Dika, mumpung masih ada waktu, ayo ke kantin, aku traktir kamu deh. Siap, Adi. Ayo.